Oh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tahu-tahu serbatah malak berkungasin nak hadiri. Alhamdulillah, makin nak masih memuji mengari Allah Subhanahu wa taala sebab pangamasiang kagasingan taufik yang nanyaki akumpul urian ni masika melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan tak kalah pentingnya lagi adalah kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada malam ini adalah membahas tentang riwayatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara teori tidak mungkin kita bisa mengupasnya satu malam. Sana labuna. Ya, jadi kita ambil saja sesuai dengan kemampuan kita pada malam ini, sesuai dengan waktu, tapi kita urut supaya agak jelas dan terarah. Jamaah sekalian, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perlu mempelajari sejarah secara umum. Apalagi sejarah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat banyak keutamaannya, banyak kebaikannya. Kita mempelajari sejarah tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu diceritakan oleh Allah kepadanya tentang kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Allah mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami menceritakan kepada engkau kisah-kisah orang terdahulu, wahai Nabi Muhammad,
untuk mengokohkan hatimu, untuk memperkuat keimananmu. Jadi mempelajari sejarah itu sangat penting, bisa memperkuat keimanan kita, bisa menambah keimanan kita, dan kita bisa istiqamah di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi tentang Nabi kita. Dengan mempelajari sejarah Nabi, kita akan bisa melihat suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat apa yang diperjuangkan oleh Nabi, apa yang didakwakan oleh Nabi, apa inti daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi faedah-faedah yang akan bisa kita ambil dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jazirah Arab itu dihuni oleh orang-orang jahiliyah. Iya. Mekah dihuni oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang jatuh di dalam banyak pelanggaran. Sanad jaina, pelanggaran nago kanganjo jahiliyah. Tetapi mereka masih ada bekas-bekas ajaran Nabi Ibrahim. Ya, terima kasih. Masih ada bekas-bekas sejarah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Sampai mereka melakukan juga tawaf. Mereka haji. Tapi di dalam mereka haji as-sola lagi. Punna tawaf kan jori Ka'bah as-sola lagi. Tidak memakai baju, tidak memakai salwar, telanjang bulan. Ya. Di antara bentuk jahiliyah yang mereka lakukan itu anak perempuan ditanam hidup-hidup. Sabas siri-siri punna lasuk nampak anak bayi na lasukang. Iya. Di antara bentuk jahiliyah yang mereka lakukan dulu, anjo bayi ya punna narape mau murukna, maka dia pasang bendera di rumahnya. Sebentar bertanda, oh perempuan ini sudah bisa. Datang laki-laki kepadanya menggaulinya, berganti alibas ini dipasambay-sambay. Jadi punalas su anakna nia mau sandro tu cara dek ancinikin ni anak kan. Kemana paling miripnya itulah bapaknya. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nah, singkat cerita, pada tahun 571 Masehi, tahun 571 Masehi, sekarang tahun berapa? 2023. Siapa menyusul lunak? Sangat banyak lah, tidak usah kita hitung sendiri nanti di rumah. Sekarang Nabi dilahirkan pada tahun 571 Masehi, tepatnya pada bulan April, ya, tanggal 20, atau bertepatan dengan Rabiul Awal tahun gajah, ya, Rabiul Awal tahun 12 Rabiul Awal tahun gajah alusaning. Jadi yo Nabi ta nila sukangi alusaning 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu, pada tahun itu terjadi suatu peristiwa yang besar. Iya. Apa sebabnya dikatakan tahun gajah? Karena ada raja dari Yaman yang bernama Abraha. Dia datang ke Mekah dengan pasukan bergajah, dengan pasukan yang sangat kuat. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Ingin hancurkan junikannya Ka'bah. Nabi belum lahir, dia penalasuk Nabi tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya menghancurkan mereka. Kenapa turi Ka'bah
maka mereka dihancurkan oleh Allah. Ketika mereka tiba di suatu tempat, itu gajah-gajah, aneh gajah yang aneh. Tena nairu adak kami dalekang. Tena nairu ajab pamai ri Ka'bah. Manapun ditambah ni apa sangat tiana. Hingga pun nani paling komara ini banyak lari. Kenapa? Karena gajah ini, aneh gajah ya, dia itu adalah makhluk Allah. Dia tahu kebesaran Allah. Itu mai datang antolo-olo kan. Dia tahu kebesaran Allah. Dia tahu kalau Ka'bah itu adalah rumah Allah, syiar Allah. Dia paling tidak mau bermaksiat kepada Allah. Olah-olah lagi nanti bermaksiat mengiri Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan besar, perkasa pada saat itu, jarang ada tandingannya, tapi dihadapi oleh apa? Pasukan yang kecil. Apa njo? Jangan-jangan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat Tuhanmu terhadap pasukan bergajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar-makar mereka sia-sia? Tujuan mereka sia-sia. Fa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jangan-jangan sanajina. Ya, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka batu dari neraka, batu panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, jadilah tubuh-tubuh mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Jarinjo kalian nanjo pasukan, kalian nanjo tawa, kalian nanjo gajaya, kalian nanjo jarak, semua yang terlibat dalam pasukan itu kama tahu lekuk-lekuk nikan ria ulu kali-kali pun. Subhanallah. Ya. Makanya dikatakan tahun gajah. Subhanallah. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan. Saking bagaimananya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga yang namanya Ka'bah. Jadi tegi pandangan tegi ini kan ya Ka'bah. Sana kerasan. Sana sakralna. Punani cini ki batu biasa tembok, tapi dia adalah syiar Allah. Nilai betau main naik di Ka'bah. Nah karena ya betaunya di Ka'bah, tembok biasa langsung Allah kasih dia gila. Misari pomor. Ya, untung nianya sikit dia sadar, masih ada sedikit sadarnya. Dia nasihati, akhirnya dia beristighfar. Ya minta penting apa santren balik ritainga, raya ritainga. Iya, lakukan nama masih gitu ya. Yang cari tangan nih, mana tainga cari tangan kejadian ini, karena dia naik umrah dan seperti itu. Ya, kita lanjut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya, "Wasu'ila an sawmi yawmi itsnaini." Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Qala dzalika yawma wulidtu fihi wa yawma bu'ithtu wa unzil alayya fihi. Karena hari Senin itu saya dilahirkan. Pada hari Senin itu saya akan dibangkitkan, dan pada hari Senin itu saya diutus, ya. Jadi pada hari Senin itu Nabi diutus dan Nabi dilahirkan, ya. Kemudian Nabi menceritakan tentang keturunan beliau. Jadi yo Nabi ta baji ki turunanna, ya, baji ki apanya? Baji silsilana. Bukan silsilah sembarangan. Bukan taito sembarangan yo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baji ki
keturunan nah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Jadi Ismail anak Nabi Ibrahim. Ya, Ismail Nabi Ibrahim ron nampak Ismail. Anna Ismail nya keturunanna nikana Kinana. Wastafa Quraisyan min Kanana. Quraisy ini Kinana ini punya keturunan namanya Quraisy. Ya. Quraisy ini wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Quraisy ini punya keturunan namanya Bani Hashim. Ya, wastafani min Bani Hashim, dan Nabi memilih saya dari keturunannya Bani Hashim. Ya, jadi Nabi silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asisambung dari Nabi Ismail saginna Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau dilasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kejadian luar biasa yang terjadi. Ya, diceritakan dalam riwayat Al-Baihaqi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibunya menceritakan bahwasanya keluar cahaya dari jalan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-subuh siang. Ya, itu dilangsungkan Nabi tak. Bersamaan pada saat itu ada 14 balkon daripada istana Kisra yang runtuh. Jadi Kisra adalah kerajaan besar. Pas lahirnya Nabi runtuh tonjo 14 balkon. Ya. Kemudian pada saat itu pula matenjo Pepek di Sombaya dari kaum Majusia. Jadi ada namanya Majusi penyembah api. Ketika Nabi dilahirkan, api mereka padam. Dan juga runtuhnya gereja di Buhairah, gereja Rumbang. Subhanallah. Jadi atunanjina Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niatmu beberapa kejadian yang terjadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu siribatam nak berfungsi nega hadirin nila sukanya tina manggina. Sabab moderni manggina sebelum dia dilahirkan, namanya bapaknya adalah Abdullah. Ya, nama mamanya adalah Aminah. Ya, ini nama bapaknya adalah Abdullah, mamanya adalah Aminah. Jadi Nabi tak dalam keadaan tidak punya bapak. Nah, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bayi itu nama lasuk. Di orang Arab itu, di orang Arab ada kebiasaan mereka menyusukan anaknya kepada orang lain. Nya tahu nasewa. Iana anya anakna napak ni pasusi ditawan. Ya. Jadi misalnya niat tahu lasuk, tina jadi susun anakna. Maka dia cari tetangganya atau orang yang menyusui dan dia gaji. Ingkar kamu yang lama-lama. Jadi disusun balutan. Ya. Nah, hukumnya anja pun niat tahun nusu meri tomarenga ni anak-anak nusu meri tomarenga berarti dia jadi mahram. Anak nanjo bene yang sesuai tak boleh nikahi. Namanya saudara sesusuan. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bayi itu disusui oleh 3 orang. Ya. Ada beberapa orang yang menyusuinya. Di antaranya adalah Halimah. Halimah ini dari keturunan Bani Sa'ad. Ya, ini yang paling lama menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Bani Sa'ad itu kabilah ya. Jadi jo Arab kata tu serbat mulai asing kabilah-kabilah ini. Ada kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Ya, kamu tongkatkan deni, dia Mangkasar, dia Bugis, dia Tato. Yang dia di sana namanya kabilah. Nah, ada kabilah Bani Sa'ad, mereka rombongan datang ke Mekah. Mari Mekah, boya kata pesan. Nah, ada perempuan bernama Halimah yang datang ke Mekah bersama dengan suaminya bernama Harith bin Abdul Azza. Ya, dia datang juga ke Mekah. Tunggangannya kurus,
lapar, dan itu Halimah tidak ada air susunya. Bayinya menangis. Dia datang ke Mekah mencari bayi yang mau disusui. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara rombongan ini tidak ada yang mau mengambil Nabi kita. Tena ni air angale Nabi kita sahabat tena manggena dulu. Maka Halimah ini secara terpaksa mengambil Rasulullah, dia susui. Ya, karena tidak ada yang lain. Tena ni air ansari anak Nabi Halimah. Jadi terpaksa dari Nabi tak. Setelah dia ambil Nabi dia susui, subhanallah. Langsung dia banyak air susunya. Sana kena jadi susunya. Anaknya pun bisa menetek dan tidak menangis lagi. Kendaraan yang dia tunggangi juga banyak susunya. Gemuk. Ya, sampai teman-temannya, rombongannya ini keheranan. Kenapa tadinya binatang kurus sekarang menjadi gemuk? Dan dia malah lebih kencang jalannya. Ya Allah, Nabi lari agak. Sebab kenapa? Sebab ada di situ Nabi yang berkah. Ya, sampai di kampungnya jarinya Nabi tenere mari para sanana. Nire dibawa ke Bani Sa'ad, ya, dibawa ke sana. Sampai di sana keluarga yang mengambil Nabi kita ini pun berkah. Iya, kebunnya banyak rumputnya, subur tanamannya, akhirnya berberkah kehidupannya. Berberkah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjiannya cuma 2 tahun. Ruang tangga Nabi itu disusui. Akhirnya Halimah ini minta kepada orang tuanya untuk ditambah lagi. Untuk ditambah lagi supaya menjadi 3 tahun. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Bani Sa'ad ini, di kampung Bani Sa'ad disusui, datang malaikat kepadanya. Ini malaikat Jibril. Karena Nabi tak nyeleri malaikat Jibril niom bagi barbanah, ya, diambil hatinya kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Iya, ditangkasi hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Jadi jawatinna Nabi sangat tangkasan. Sangat tulusnya, sangat murninya, bersih sama sekali. Ya, karena tidak ada penyakit di dalamnya. Kemudian dikembalikan hatinya ke dalam dada Nabi Muhammad. Kemudian dijahit oleh malaikat Jibril. Teman-temannya melihat keheranan. Lapor gimana Halimah ane pasusuai. Ya. Karena anni ini ya malaman lagi khawatir ki akan keselamatan Nabi Muhammad, maka dia kembalikan kepada orang tuanya di Mekah. Ya, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada orang tuanya. Umur 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh mamanya Aminah ke Madinah untuk berziarah kepada makan bapaknya. Main ziarah kuburan Manggena. Mangi minjui ditemani dengan Ummu Aiman, pembantuna makna Nabi tak. Ke sana umur 6 tahun ini Nabi. Sampai di Madinah, kemudian dia kembali lagi. Dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah, ammutirani makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada umur 3 tahun, 6 tahun itu dia jadi yatim piatu. Tina manja tina amma. Ya. Kemudian
Setelah meninggal mamanya, kakeknya, dia datang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib namanya. Dibawalah ke Mekah. Dan yang mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib ini sangat manja, memanjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang nangina cucukna. Senang nangina. Bayangkan anjo pun nampak mau dikabai ya, nikah kita. Itu ada karpet khusus untuk dia. Anaknya saja tidak boleh masuk ke dalam karpet itu. Hingga Nabi tak boleh tamannya di karpet. Membor salina ini saking disayangnya oleh kakeknya. Tapi qadarallahu ma syaa fa'ala, 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Pada saat Nabi berumur 8 tahun. Pada saat Nabi berumur 8 tahun meninggal kakeknya. Terus setelah meninggal kakeknya, siapa yang pelihara Nabi? Yang pelihara Nabi adalah pamannya, seribatan manggina, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Nah, tinggallah Nabi bersama Abu Thalib sampai umur remaja. Ya, sampai umur remaja. Nah, Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi memelihara kambing. Mereka bembe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bembe natonya pulinana na parakai, tapi digaji juga. Walaupun gajinya tidak seberapa, tidak seimbang, tapi yang namanya paman itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan di paman nak orang tenatunya na jahit barang-barangnya, istilahnya hidupnya pas-pasan juga. Ya, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 8 tahun ya sampai 15 tahun itu mengembala sampai 18 tahun sampai 15 tahun dia mengembala kambing. Nah, pada umur 15 tahun terjadi perang Yabundud. Namanya perang Fajr namanya. Perang ini terjadi antara orang Quraisy dengan Bani Qais, ya. Bani Kinana dengan Bani Qais. Perselisihan antara suku, peperangan antara suku. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali hadir dalam perperangan pada saat itu umur 15 tahun. Apa najama Nabi ta'atuna minau dibundukan? Dia mengumpulkan anak panah dan dia kasih kepada pamannya. Perang antar suku, ya. Nah, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 18 tahun antami merona 10-7 tahun. Suatu ketika pamannya mengajak dia untuk apa? Untuk pergi ke negeri Syam berdagang. Iya, mai di negeri Syam ada dagang. Sampai di sana ada seorang pendeta, ya, ada seorang pendeta dari orang-orang Nasara. Dia lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam batu belengki anne pendetanya na kini popo ka sujud medina. Dan yang melihat ini adalah pendeta, ya, ulama atau jadikannya Nasara. Maka dia mengatakan bahwasanya ketika sampai ini adalah akan menjadi orang besar. Pamannya mengatakan, dari mana kamu tahu? Dari tanda-tanda pada dirinya. Ada tanda-tanda kenabian yang saya lihat di kitab-kitab saya. Maka anak-anak di pendetanya mau terputih-putih. Ia itu dari kamanakan Amerika di Makkah. Kaman lagi pun nasi tahu Yahudi yang dibunuh ya nak kamanakan. Kenapa? Itu orang Yahudi. Sana nisina angkanaya akan ada nabi terakhir yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka maunya
Nabi terakhir itu adalah dari orang Yahudi, dari Bani Israel. Nah, ketika dia tahu ternyata Nabi yang datang ini bukan dari golongan mereka, maka mereka ingin membunuhnya. Mereka ingin membunuhnya, akhirnya membunuh. Makanya Nabi kembali cepat ke Mekah. Ya, kembali cepat ke Mekah. Nah, singkat cerita, tumbuhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemuda. Gambar yang Nabi tak. Ya. Gambar yang Nabi tak. Nah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ertomitas cari mandiri. Akhirnya belajar tomnya tanggan Nabi tak. Belajar menanggan. Apa yang dilakukan oleh Nabi pada umur 25 tahun, dia berdagang ke negeri Syam. Yang tadi pertama itu waktu dibawa sama pamannya, menawang jadi purinana. Ingkane ketika umur 25 tahun, dia sendiri yang berdagang, tapi modalnya orang. Modalnya siapa? Modalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika dia berdagang ke sana, Jaina sawla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembantunya Khadijah ikut serta menyertai Rasulullah berdagang. Dia melihat keistimewaan dari Rasulullah, kejujurannya, amanahnya, akhlaknya, pandainya di dalam berbisnis. Iya. Jadi Nabi tak cara di tangga. Jujur ki amanah itu. Ya. Jadi situ na tu seribat malah birukasi neka hadiri. Boneru ki laku dagangan tak bagi bisnis tak, modal utama adalah jujur. Amanah itu modal utama. Kapunan dia di batang kalente ni kalian jujur dan amanah, mana pun apa di balungan laku. Iya. Mana pembela kita boleh kita tahu. Nah boleh kita tahu. Karena itu prinsipnya manusia. Ikat lagi. Punya barang-barang di balik. Punya kadang-kadang yang di balik misalnya. Nah baji baca nak paru. Mana bila betul di balik yang dimangai. Padahal dia tidak lomba baru-baru marahin. Ngapa nanti kada baji jujur di aman. Tanpa saja. Ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, amot teripinna, anyara bisawa rasanya dia. Khadijah radhiyallahu anha napagtak nangi na kita mayri membantuna. Ngapi kita dalam kana baca. Baca di amani. Jujur cara dia tangkap. Akhirnya Khadijah melamar Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara. Iya. Jadi Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilamarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Singkat cerita, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat umur berapa? Pada saat umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun, Khadijah 25 tahun. Nabi 35 tahun umurna, benina 40 tahun. Asal salah 5 tahun. Ya. Tapi Khadijah walaupun dia seorang janda yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah wanita yang mulia. Wanita bangsawan, terhormat, mulia, dihormati, disegani, dan dia kaya. Jadi bina sambara nikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari sejarahnya, dari nasabnya beliau, ternyata ada juga sambung keluarganya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dengan apa? Jerinjo Nabi kita menikahi Khadijah dengan mahar 20 unta. 20 unta. Tai du sikit dia ni. Iya. Kan ketika magamanya yang konene tumpanai sapi 10 kayuna lumayan ni. Ini 20 unta, ya. Dan itu unta lebih mahal daripada sapi. Artinya apa? Nabi saat itu juga orang yang mampu. Nabi saat itu adalah orang yang mampu.
sehingga dia bisa melamar Khadijah dengan 20 onta. Ya, jangan dikira Nabi itu ketika pada saat itu dia yang dilamar dan dia yang dikasih uang, bukan, tapi uangnya sendiri. Ya, kemudian singkat cerita, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi putra putri. Ya, di antara anaknya Rasulullah ada yang bernama Al-Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Zainab, ada namanya Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Siapa menjadi anak Nabi tak? 6. Ya, 7. Ada lagi satu laki-laki namanya Ibrahim, tapi bukan dari Khadijah, dari perempuan lain. Ya. Nah, inilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal semuanya itu adalah laki-laki. Jadi jangan anak Nabi taburan ni mutirang kabu sigi. Amman tanga tasi saya bayi. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya dengan Khadijah radhiyallahu anha dan ada keturunannya, pada saat Nabi umur 35 tahun ada kejadian yang terjadi di Mekah. Apa itu? Atunna direnovasi jo Ka'bah. Jadi Ka'bah direnovasi. Hajar Aswad mau diletakkan pada tempatnya. Semua suku-suku yang ada di sekitar situ bertengkar. Nah, karena ke lebih berhak ampanai ke coba dua di tempat. Nah, karena mereka berhakangan. Semuanya hampir bertengkar sampai diceritakan dalam sejarah hampir berperang. Bini sebulan-bulan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Cara dia Nabi tak. Nah, karena ngelagi cara-cara. Nampak di mana lagi coba dua. Napas semua kepala kabilah, kepala suku masih natak kali ke cari-cari, diangkat bersama, diletakkan pada tempat. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang amanah, yang dipercaya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah orang yang dihargai oleh orang Quraisy, orang yang dipercaya, ya, tidak ada cacatnya sedikit pun di kalangan masyarakat. Nanti belakangan ketika dia berdakwah menyampaikan agama yang benar dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, ya. Ya, kemudian sampai di sini ya. Jadi ini sejarah Nabi itu ada beberapa tahapan. Nah, ini adalah tahapan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dilahirkan. Tahapan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk apa? Tahapan di Mekah. Tahapan Mekkiyah, dan ini akan dibagi beberapa tahapan, ya. Yang pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur antara 35 sampai 40 tahun, Nabi biasa menyendiri. Ya, dalam bahasa Arab at-tahannus. Dia menyendiri naik ke gua apa namanya? Siapa yang kenal? Gua Hira. Ya, yang terletak di Jabal Nur. Pernah bagi umroh, haji, merah itu terlihat di macam panjang panjui, katanya dinam. Ya, katanya dinaik, kemudian naik belai. Ya, jauh. Tapi kedepannya pemerintah Saudi akan membuat transport, mungkin rel apalah, kereta rel apalah itu, jadi orang bisa naik begitu cepat. Ya, begitu cepat sehingga bisa langsung sampai di Gua Hira. Yang di bawah terakhir, di bawah gunung itu ada di bawah museum di situ, Museum Wahyu namanya. Ya, baru dijadi, dan terakhir saya ke sana pada bulan November kemarin, bawa jemaah kita ke sana. Di situ diterangkan tentang kisah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan juga dalam hadis Bukhari
kana yakhlu bi ghari Hira ya fayatahannath fihi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di gua Hira dan melakukan tahannus. Tahannus itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana, dia lakukan tiap tahun itu sebulan. Ya, tahun pertama Nabi bertahannus sebulan, tahun kedua Nabi bertahannus berikutnya lagi 1 bulan. Tahun ketiga disitulah malaikat Jibril datang kepadanya. Malaikat Jibril batul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu pertama. Apa wahyu yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. 'Allamal insana khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Nah kana Nabi mana biqari, lagi singa baca. Maka Nabi dipeluk lagi sama malaikat Jibril dengan pelukan yang keras, disuruh lagi baca, dan Nabi saja tidak bisa membaca. Ya, akhirnya Nabi bisa mengucapkan ayat tersebut. Kenapa? Karena ditalkin langsung oleh malaikat Jibril. Jamaah sekalian, anjo nak bita tangisi maja tangusengin nulis. Una bahasa kamane betau huruf kina bita. Kira-kira apa hikmahnya anjo nak bita tangisi maja tangusengin nulis? Hikmahnya puna nak bita cara dikian maja. Puna nak bita cara dikian nulis. Akan datang tuduhan kepadanya. Kalau apa yang Nabi sampaikan itu adalah buatan Nabi sendiri. Iya. Dituduh Nabi tak angkat anjir apa batuan Nabi tak anu pare-pare. Taya anu batul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Nabi tak tangisenge maca tangisenge nulis. Tidak ada lagi tuduhan seperti ini atau bisa membantah kalau ada tuduhan seperti itu sama apa? Tangisenge Nabi tak nulis. Tangisenge Nabi tak amaca. Ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya. Masuk apa itu? Belum. Misalkan ya, di sana. Kemudian kita cerita gelap. Kemudian Nabi kembali ke rumahnya. Motor ini di belakang. Ya. Nah, setelah Nabi kembali ke rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Celakalah saya." Maka Khadijah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu." Kenapa? Karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, orang yang suka memberi, orang yang membantu fakir miskin dan anak yatim. Tidak mungkin Allah akan menyanyiakan kamu, akan mencelakakan kamu. Akhirnya Nabi kita terhibur ya oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam diantar kepada keluarganya Khadijah, sepupu Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah pendeta Nasara. Jadi pada saat itu sudah ada agama Nasara di Mekah. Buktinya
ada pendetanya di sini, sepupunya Khadijah. Maka dia datang kepada sepupunya, dia menceritakan kejadian apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian makanan pendeta itu adalah namus. Namus, kalau itu namus itu dalam bahasa ini ya, bahasa orang Kristen ya. Namus yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dialah yang turun kepada Musa, yang diturunkan adalah kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu malaikat Jibril. Maka dia mengatakan, seandainya saya memiliki umur yang panjang, maka saya pasti akan ikut membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu ya, namus ini atau malaikat Jibril ini tidak akan turun ke langit kepada seseorang kecuali dia adalah seorang nabi. Makanya pendeta ini langsung menyangka bahwasanya dia ini adalah nabi. Dan dia mengatakan, andaikan saya memiliki umur yang panjang, maka saya akan membela dia ketika dia diusir oleh kaumnya. Na qaumima mi angkana senang anena ni onda iri kaumna akan diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu khawatir juga. Berarti saya nanti akan diusir oleh kaum saya. Ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Pada saat itu ketika wahyu pertama turun. Jadi itu wahyu pertama turun jamaah sekalian. Menurut para ulama kita itu adalah dilantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Ya, nabi. Ya. Wahyu yang berikutnya dilantik Nabi menjadi rasul. Ya. Jadi ada nabi, ada rasul. Beda. Ada yang nabi juga sekaligus bertugas sebagai seorang rasul. Ada yang nabi saja bukan rasul. Iya. Kalau nabi siapa? Nabi itu adalah orang yang mewarisi syariat sebelumnya, tidak diharuskan dia menyampaikan. Tapi kalau seorang rasul, dia harus menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini. Nah, pada saat-saat seperti itu, ani Nabi ta ranggasilai, gelisah. Ya, gelisah. Dia khawatir pada dirinya. Mal lagi, sampai diceritakan dalam riwayat, dia kadang naik ke gunung. Iri nubuang kali nanon rijurang. Datang malaikat Jibril menghibur bahwasanya engkau itu adalah betul-betul utusan Allah. Ya, sampai Nabi ingin melakukannya lebih daripada satu kali. Lebih daripada satu kali. Ya. Nah, kemudian suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, ajap-ajap Nabi dari ruang. Tiba-tiba dia lihat malaikat Jibril antara langit dan bumi amempoh berdiri duduk di atas kursi. Iya. Duduk di atas kursi Nabi ta. Lagi Nabi ta. Akhirnya nangana yan nilai batu ya. Amut dari di balana atindro akalimu. Turunlah wahyu kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun ayat yang kedua. Waktu namanya Nabi tanah kini malaikat Jibril atau dari ulama muter di balana. Akalimu, nangana kalimu dia, nangana menina. Akhirnya datanglah malaikat Jibril kepadanya menyampaikan wahyu kedua. Wahyu kedua ini menurut kata para ulama kita ayat yang menunjukkan dia dilantik menjadi seorang rasul. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut.
Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu kamu muliakan, kamu besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu kamu sucikan. Iya. Wa rujza fahjur, dan jauhilah perbuatan dosa, perbuatan kesyirikan. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi. Jangan kamu berbuat baik tapi ada maksud mendapatkan balasan yang lebih baik, yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu hendaknya kamu bersabar. Artinya terhadap perintah Tuhanmu dan ketentuan dari Tuhanmu hendaknya kamu bersabar. Ini wahyu yang kedua kedatang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dia dilantik menjadi seorang rasul. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mantaplah ya menjadi seorang rasul. Dia tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada lagi kegelisahan pada dirinya, dan dia sudah sadar, dia tahu bahwasanya dirinya itu adalah seorang nabi dan rasul yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama risalah ini kepada umat manusia. Ya. Ya jemaah sekalian, lanjut. Mana? Masuk di waktu kan? Lagi. Hah? Nanti dilihat juga. Ya gitu ya. Jadi kalau cerita tentang sejarah, salah-salah ini pun sangin cerita jadi tenani urut tidak ada artinya. Ya, jadi sejarah itu diurut supaya kita tahu tahapan-tahapannya. Kalau satu malam mau cerita sejarah Nabi tidak masuk akal. Khair, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ketika ada kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat tuh ini sampai dia. Mat. Oh. Kata aja. Betul.